I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Muhammad Agus Rizky Alfari Saputra Pauji, Prodi Teknik Informasi semester 1. Di sini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan komputer. Pada awalnya komputer bukan digunakan untuk kepentingan hiburan atau mengirim email seperti sekarang, tapi digunakan untuk kumpulan angka yang rumit. Sekarang kita membawa teknologi komputasi pada genggaman tangan dalam bentuk smartphone. Generasi pertama 1940 sampai 1996. Selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dendrum magnetik. Untuk menyimpan memori, komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan dan berbiaya sangat mahal. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Safi'i. Saya dari program studi S1 Teknologi Informasi, Universitas Sari Mulia Banjarmasin. Saya bagian dari kelompok 11, jadi tujuan saya adalah menyambungkan cerita teman saya sebelumnya, yaitu sejarah perkembangan komputer. Sebagaimana yang sudah dijelaskan teman saya akan menjelaskan generasi selanjutnya, yaitu generasi kedua dan ketiga. Jadi generasi kedua pada tahun 1964 sampai 1971. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1990-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Dan generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga dilengkapi dengan sistem operasi. Perkenalkan, nama saya Rahmini. Saya dari program studi S1 Teknologi Informasi, Universitas Sari Mulia Banjarmasin. Saya bagian dari kelompok 11, jadi tujuan saya adalah menyambungkan cerita teman saya sebelumnya, yaitu tentang sejarah perkembangan komputer. Sebagaimana yang sudah dijelaskan teman saya tadi, saya akan menjelaskan generasi selanjutnya, yaitu generasi keempat dan kelima, dari tahun 1971 sampai masa depan nanti. Jadi langsung saja kita memasuki materinya. Di periode keempat, Profesor Mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu masukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Prosesor pertama kali adalah Intel 404. Chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Jadi selanjutnya adalah generasi kelima. Komputer generasi kelima ini dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pembangunan. Contohnya adalah teknologi yang sudah sering digunakan ialah teknologi pengenal suara, penggunaan pemrosesan paralel dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah tujuan untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Sekian dari kelompok kami, saya yang mewakili. Apabila ada kesalahan kata dari kami, mohon dimaafkan dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.